Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Salam sehat dan semangat belajar daring. Berjumpa lagi dengan saya Bunia, tentunya di pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah berpidato persuasif. Sebelumnya, mari kita simak contoh pidato berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Wuryaningrum, MPD, selaku Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pati. Yang terhormat Bapak Moh Selamat SPD, selaku Guru Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMP Negeri 2 Pati, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Saya Aramita Wahidatus Syifa, absen 1 dari kelas 9G, akan menyampaikan pidato dengan tema pembelajaran daring. Teman-teman yang saya banggakan, saat ini COVID-19 sedang menjadi pembicaraan yang sangat hangat. Karena adanya COVID-19 ini, kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka antara guru dan siswa secara langsung, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pasti ada banyak hal yang membuat kita harus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Yang dulunya materi dijelaskan guru secara langsung, sekarang kita hanya bisa membaca dan memahami buku paket ataupun browsing di internet. Pembelajaran daring ini kurang efektif. Yang dulunya kita bisa bertanya dengan guru tentang materi yang belum kita pahami, sekarang tak bisa lagi. Banyak orang tua yang mengeluh karena tidak bisa membantu anaknya belajar ataupun mengenai borosnya kuota yang digunakan. Teman-teman yang saya banggakan, kita harus bersyukur karena masih bisa melaksanakan pembelajaran daring. Di luar sana, masih banyak teman-teman kita yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran daring karena terbatasnya sinyal ataupun bahkan belum mempunyai handphone. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan semangat kita dalam melaksanakan pembelajaran daring ini supaya kita semua bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Semangat belajar, kita bisa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh pidato persuasif singkat. Nah, langkah-langkah membuat pidato kita mengingat pertemuan kemarin ya. Yang pertama menentukan topiknya apa dulu, kemudian menentukan tujuan, mengumpulkan bahan, membuat kerangka, mengembangkan kerangka, kemudian berlatih vokal, suara, gerak, dan ekspresi. Sama seperti contoh tadi. Metode berpidato itu ada 4. Yang pertama yaitu membaca dengan teks. Kekurangannya dia kurang menarik, kurang komunikatif, dan membosankan. Tetapi dia bisa terhindar dari lupa karena kita membaca ya.
Kemudian yang kedua adalah menghafal tanpa teks. Dia kelebihannya lebih menarik, lebih komunikatif, tetapi kalau lupa ya sudah blank gitu kan, kecuali kalau kita pandai-pandai berimprovisasi. Yang ketiga, menggunakan kerangka atau pokok pikiran. Dia cuma membawa catatan kecil yang merupakan inti, lebih komunikatif, menarik, dan tidak membosankan. Yang terakhir yaitu tanpa persiapan atau impromptu, atau bisa disebut improvisasi, bisa bila dilakukan bila sudah berpengalaman dalam bidangnya. Pemimpin, baik itu presiden, ketua kelas, kepala desa, harus bisa berpidato tanpa persiapan ya. Karena para pemimpin itu selalu ditunjuk untuk berpidato di depan umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpidato. Yang pertama adalah sikap atau penampilan, cara berpakaian, cara jalan, cara berdiri, gaya, gerak, dan lain-lain. Ingat, pidato tidak sama dengan puisi. Kalau puisi kita bisa mengekspresikan sedalam mungkin, tapi kalau pidato sesuai dengan konteksnya saja. Cara berpakaiannya harus rapi, jalan-jalannya juga harus rapi, dan sebagainya. Yang kedua, teknik berpidatonya. Kita harus memilih metode berpidato tadi, baik itu teknik komunikasi, cara bicara, intonasi, tempo, nada, dan jeda. Itu harus memudahkan pendengar untuk menyerap informasi yang telah kita sampaikan. Apalagi persuasif. Persuasif itu membujuk atau mempengaruhi. Jadi temponya harus sesuai, nadanya harus sesuai, jedanya harus sesuai. Seperti itu. Yang ketiga, penguasaan materi. Kita harus tampil percaya diri. Percaya diri adalah inti dari keberhasilan seseorang berpidato. Karena ketika kita sudah tidak percaya diri, maka semuanya akan gagal gitu kan. Yang keempat, bahasa, suara, dan vokal. Pemilihan bahasa yang tepat, terdengar atau tidak volume suaranya itu sangat berpengaruh. Karena yang kita hadapi adalah banyak orang. Volume harus keras ya, jadi semuanya bisa mendengar dengan jelas dan tidak asik ngobrol sendiri. Pemilihan bahasa juga seperti itu, bergantung dengan situasi dan kondisinya. Ketika kita berada di forum resmi, bahasanya juga harus resmi. Sekarang tugas kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.